Salam, selamat bertemu kita Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam channel Langsung Sitorus ini, yang pada kesempatan ini akan kita gunakan untuk merenungkan atau menafsirkan, memahami apa yang menjadi evangelium pada tanggal 20 Oktober tahun 2024, minggu ke-21 setelah Trinitas. Dan mudah-mudahan pertemuan kita ini memberkati kita, diberkati oleh Tuhan. Dan mari kita saling memperkaya pemahaman kita tentang firman Tuhan tersebut. Dan berikanlah komentar yang baik-baik, like lah, subscribe lah. Dan bagi yang sudah mensubscribe, terima kasih. Mari kita ajak kawan kita, bagikan video ini, kiranya mereka yang menerimanya dapat berkat dari Tuhan kita. Untuk memulai perenungan kita, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, marilah kita menerima penyertaan dari Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi manusia kiranya memelihara dan memenuhi hati dan pikiran Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Amin. Bapa Surgawi, terangilah pikiran kami untuk memahami firman-Mu, sehingga kami benar-benar dapat membulatkan kehidupan kami untuk mengabdi kepadamu. Mudah-mudahan Tuhan kami mendapat berkat dari Engkau karena kasih karunia-Mu. Dalam Yesus, kabulkan doa kami. Amin. Firman yang akan kita renungkan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih ditentukan dari Roma 12 ayat 1 sampai 8. Mari kita baca. Yang judulnya diberikan oleh Lai dengan persembahan yang benar. Roma 12 ayat 1 sampai 8. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota. Tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan,
hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikian firman yang akan kita renungkan, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, yang dikasihi Yesus. Yang berbahagia adalah orang yang mendengar, memelihara, memahami, menghayati, dan melakukan firman maupun perintah Tuhan. Amin. Dalam almanak kita diusulkan tema ibadah yang sejati. Di 2 tahun yang lalu temanya persembahan yang benar. Sekarang kita akan mencoba memahami apa itu ibadah yang sejati berdasarkan perikop kita. Pertama-tama kita melihat dulu sebentar bagaimana bangsa Israel beribadah, berabudah bahasa Ibrani, bahasa Indonesia berkebaktian, bahasa Jermannya Gottesdienst. Itu Gottesdienst berarti Tuhan yang berdinas kepada manusia kalau terjadi ibadah. Bahasa Indonesia berkebaktian tentu saja peserta kebaktian itu berbakti kepada sembahannya, dan sembahannya juga berbakti kepada yang menyembahnya. Ibadah itu, abudah itu bekerja. Siapa yang bekerja tentu saja adalah orang yang beribadah, dan Tuhan yang menghadiri, menyambut ibadah itu, sama-sama bekerja. Apa yang dikerjakan, itulah banyak yang perbedaan dalam memahami atau melakukan peribadahan kepada sembahan-sembahan di setiap agama, di setiap aliran kepercayaan. Kalau memang yang beribadah, ya memang bekerja, Tuhan di sana bekerja, sembahan bekerja, pengikut-pengikut sembahan itu juga bekerja. Di dalam agama Israel, sejak Musa, sudah diaturkan dalam peribadahan ada persembahan. Dan semakin keras itu. Ada berbagai macam persembahan menurut aturan-aturan dalam kitab Musa. Ya. Pada mulanya memang persembahan itu sebagai tanda syukur. Tuhan menuntut Abraham mempersembahkan anaknya Ishak, bukan Ismail, untuk menguji iman percayanya. Apakah memang Abraham mau melepas hartanya yang paling disayanginya, didambakannya dan diberikannya kepada Tuhan. Dan ternyata Abraham mau. Dia membawa anaknya Ishak ke Gunung Moria. Dan di sana dia buat altar. Dan Ishak mau dipersembahkan, kan? Tidak melawan. Tetapi Tuhan yang membatalkan pemberian persembahan kepadanya berupa manusia itu. Dari sejak itu, mempersembahkan manusia kepada dewa, kepada sembahan, dibatalkan dan harus diganti dengan domba. Tuhan mengganti Ishak dengan domba, dan Abraham mengambil domba itu, dan domba itu rela, tidak lari. Lalu Tuhan menyambut persembahan itu yang merupakan
persembahan berupa korban pengganti atau kurban keselamatan bagi Ishak, dan kurban yang diaturkan oleh Tuhan untuk dilakukan oleh umatnya. Itu cikal bakal persembahan. Dan bangsa Israel setelah permanen peribadahan mereka di Yerusalem dan bait Allah dibangun, di altar Tuhan beratus-ratus lembu sapi, kambing domba dipersembahkan. Tapi ada juga tekukur, merpati, ada juga berupa buah-buahan dan sayur-sayuran. Dan akhirnya ada perkembangan teologi, bukan lagi ucapan syukur persembahan itu, tetapi merupakan cara manusia, cara umat Israel membujuk Tuhan agar memberkati mereka. Ya. Sehingga jatuh kepada teologi doudes. Aku beri maka kau berikan kepadaku, katanya. Tuhan menolak persembahan yang dilatar belakangi hal-hal yang tidak baik. Persembahan yang didasarkan pada kesombongan ditolak oleh Tuhan. Persembahan yang diambil dari hasil perampasan ditolak oleh Tuhan. Persembahan yang diambil dari hasil penipuan ditolak oleh Tuhan. Persembahan yang betul-betul sebagai hasil jerih payah, sebagai tanda syukur kepada Tuhan, diterima oleh Tuhan. Bangsa Israel juga diajak dalam perayaan Paskah untuk memberikan kurban Paskah, mempersembahkan Paskah, domba Paskah, yang diaturkan bahwa pada malam Paskah itu semua daging domba itu harus dimakan, tulang-tulangnya harus dibakar sampai habis, tidak boleh ada sisa. Persembahan-persembahan yang diberikan kepada Tuhan, bagian ibadah yang terbaik, harus benar-benar memenuhi syarat, tidak boleh cacat. Ya, korban bakaran atau korban pemikul dosa tidak boleh ada cacat. Maka ada di Bethlehem tempat pemeliharaan domba yang dikhususkan untuk persembahan-persembahan di Bait Suci Yerusalem. Namanya Migdal Eder, kandang domba, di mana domba-domba sejak lahir dipelihara untuk dipersiapkan menjadi kurban keselamatan di altar Tuhan di Yerusalem. Daud mengaturkan itu, karena itu kampung halamannya. Jadi sejak lahir diperiksa agar domba tidak cacat dan dipelihara tidak cacat. Justru pemberian persembahan, pengadaan persembahan itulah yang dilanjutkan dalam tindakan Tuhan mengorbankan anaknya yang tunggal, anak domba Allah, pemikul dosa manusia, dosa dunia, di Yerusalem. Dan Golgota menjadi altar, salib itu menjadi altar pengorbanan itu. Sejak lahir Tuhan Yesus dipelihara di Migdal Eder, di kandang domba, sebagai pertanda bahwa dia
dipersiapkan untuk kurban keselamatan oleh Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, kalau Abraham mempersembahkan Ishak ditolak oleh Tuhan dan diganti dengan domba, tetapi Tuhan mempersembahkan anaknya untuk menyelesaikan semua bentuk-bentuk kurban di hadapannya. Sehingga tidak ada lagi kurban bakaran, kurban keselamatan, kurban. Semua kurban yang ada di perjanjian lama dihapus setelah Tuhan memkurbankan anaknya yang tunggal, domba Allah pemikul dosa dunia itu. Selesai sudah. Penyelamatan terjadi satu kali untuk selamanya, berlaku untuk selamanya. Pengampunan dosa dilakukan dengan kurban anak Allah itu satu kali untuk selamanya dan berlaku untuk selamanya. Sehingga kurban yang dimintakan oleh Tuhan bukan lagi kurban yang menghilangkan nyawa, tetapi kurban yang mengabdikan diri kepada Tuhan. Jadi dalam ibadah ada pengabdian. Karena kata ibadah berasal dari kata ibid, abdi. Ya. Tuhan mengabdi kepada janjinya dan manusia mengabdi kepada Tuhan yang berjanji. Ya. Sekali lagi saya katakan, Tuhan mengabdi kepada janjinya, bukan kepada manusia. Ya. Dan manusia yang menyembah Tuhan mengabdi kepada Tuhan yang berjanji. Dan pengabdian itulah ibadah yang sejati. Tidak mempersembahkan kurban yang mati, yang disembelih, tetapi mempersembahkan kurban berupa diri yang hidup, yang kudus, yang dikhususkan untuk Tuhan, untuk Jehovah Elohim, dan yang berkenan kepada Allah, yang tidak cacat dan tidak dilumuri oleh kecacatan yang berbau dosa. Jadi bukan kecacatan fisik. Kurban yang hidup dan kudus itu tidak dilumuri, dikotori oleh kecacatan perilaku dalam dosa. Itulah yang berkenan kepada Tuhan. Dan itulah ibadah kita yang sejati. Makanya ajaran gereja kita mengatakan ibadahmu adalah hidupmu. Pekerjaanmu termasuk di sana, perilakumu, tata hidupmu, kata-katamu, budayamu, profesimu, akal budimu, semua eksistensi kita itu menjadi persembahan dalam ibadah kita kepada Tuhan. Jadi bukan hanya datang ke gereja baru beribadah, enggak. Datang ke gereja merupakan satu dari ribuan pengabdian kita kepada Tuhan itu. Dan lakukanlah itu, jangan segan-segan. Makanya menurut saya orang yang paling luar biasa beribadah kalau dilakukan kehendak Tuhan adalah di pasar-pasar itu.
baik preman yang berperilaku mengabdi kepada Tuhan, tukang sorong, ya, cleaning service, para perawat di rumah sakit, dokter-dokter, ya, berburu-buru kasar, itu semua bisa mengabdi, beribadah itu kepada Tuhan di dalam profesi mereka masing-masing. Karena apa? Kalau dia sudah mengaku dan mau mengikuti Yesus dan menyembah Tuhan di dalam Yesus, itu terhitung sebagai orang yang telah diperbaharui menurut pembaharuan, hidupnya diperbaharui menurut pembaharuan budinya. Ya. Bagaimana rupanya membaharui budi itu? Pikirannya itu didasarkan kepada kehendak Tuhan. Jadi berubah artinya di sini bermetamorfose. Kata metamorfo itu 3 kali digunakan, 4 kali digunakan di dalam Perjanjian Baru. Markus 17 ayat 2, Markus 9, Matius 17 ayat 2, Markus 9 ayat 2, Roma 12 ayat 2, dan 2 Korintus 3 ayat 18. Berubah itu artinya tidak terlalu cocok dengan ulat menjadi kupu-kupu, ya, atau si pasing menjadi libu, ya, atau hude menjadi sese. Kurang cocok itu contohnya. Karena itu transformasi ini metamorfos. Tapi apa yang terjadi? Seperti Tuhan Yesus dalam Matius 17 ayat 2, ya, berubah rupa. Dan itu bukan berarti memikri, melainkan tubuh diri Yesus menjadi tubuh dan manusia yang penuh kemuliaan Tuhan. Itulah yang metamorfo, yang berubah menurut pembaharuan budi, memiliki tubuh kemuliaan dan berperilaku kemuliaan Tuhan. Jadi tetap dia manusia, ya. Kalau ulat menjadi kubu-kubu, ulat itu sudah berbeda dengan kubu-kubu. Yang berubah itu tidak berubah menjadi hantu atau malaikat, tidak. Tetapi tubuh dan dirinya, hatinya, pikirannya itu berubah menjadi tubuh kemuliaan, diri kemuliaan, roh kemuliaan, jiwa kemuliaan Tuhan yang dianugerahkan oleh Tuhan. Itulah yang bermetamorfos, dan pekerjaannya pun menjadi pekerjaan-pekerjaan yang mulia. Di rumah ibadah pun menjadi mulia, di pasar-pasar pun hidupnya mulia, terhormat. Dengan demikian pastilah orang yang mulia, yang bertubuh kemuliaan itu tahu membedakan yang baik dan yang tidak baik, tahu membedakan yang berkenan kepada Tuhan dan yang tidak berkenan, mana yang sempurna. Paulus mengatakan, hiduplah sempurna karena Tuhanmu itu adalah sempurna. Jadi usahakan jangan palsu-palsu, harus sempurna. Berkarya pun karya sempurna, ya, yang terbaik. Jangan yang mudah rusak. Jangan seperti si Topa Hudun di kampung saya. Dia bikin hudun yang mudah pecah, dan dia katakan, mudah-mudahan banyak anakmu untuk merusak ini, hudun-hudun ini, pirip dari tanah ini agar laku apa yang kau buat, katanya. Enggak. Jadi kita harus berkarya yang bisa, sebenarnya kalau boleh sampai kekal, ya, jangan mudah rusak-rusak. Makanya kepada kita dianugerahkan oleh Tuhan
berbagai macam karunia, tidak sama. Di sini ada 7 karunia dikatakan. Ya. Tetapi begitu banyak pengikut Tuhan, begitu banyaklah karunia yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada para pengikutnya itu. Karena masing-masing punya secara khusus karunia yang diberikan oleh Tuhan. Ya. Hampir ada yang mirip tapi tidak sama. Yang mirip atau bisa saling membantu kan kayak gitu. Yang karunia-karunia yang saling bertautan bisa saling membantu dalam rangka pengembangan kerajaan Kristus yang datang di dunia. Dan tentu saja semuanya karunia yang ada pada kita itu harus diabdikan kepada Tuhan, dan itulah cara kita melakukan ibadah kita yang sejati. Kalau karunia untuk mencari kesombongan, pemujian terhadap diri sendiri, bukan lagi pengabdian kepada Tuhan, dan itu bukan lagi ibadah atau bagian dari ibadah yang sejati. Dalam hidup ini memang perlu berangan-angan, ya, menggantungkan cita-cita setinggi langit, ya, setinggi langit sampai kepada tahta Tuhan lah itu. Dan memang Tuhan menginginkan manusia itu bisa meniru dia sepandai dia kan. Ya, makanya itu hasil karya yang berupa artificial intelligence itu masih di dalam batas, masih belum melampaui kuasa Tuhan itu. Makanya setiap karya AI itu yang berisi artificial intelligence itu harus dibuat mengabdi kepada Tuhan. Ya. Jadi kalau ada robot nanti yang hasilnya artificial intelligence, ya, dibuat menjadi pengajar sekolah minggu kan, dibuat menjadi pengkhotbah ulung, nggak apa-apa kok. Dan kebenarannya bisa dipercayai karena sudah sangat diolah, lebih hebat dari pendeta mengolah khotbah dan pemahaman teologi daripada yang kita percayai itu. Jadi kita jangan takut itu, tetapi kita arahkan untuk menjadi alat kita mengabdi kepada Tuhan, melakukan ibadah sejati di hadapan Tuhan. Ya, itu tugas kita, itu perjuangan kita. Jadi para ahli artificial intelligence harus bertobat, jangan membuat robot-robot yang merusak kemanusiaan kan gitu. Ya. Namanya pun robot. Robot bukan pelawan manusia, apalagi bukan pelawan Tuhan. Tetapi robot yang mematuhi manusia, penciptanya, dan sekaligus mematuhi Tuhan pencipta. Itu ibadah sejati. Jadi kalau memang nanti semua dikerjakan oleh robot di dalam seperti di pabrik-pabrik yang nggak ada sekarang, dan manusia tidak terpakai lagi untuk bekerja, hasil karya robot itu harus diabdikan kepada Tuhan melalui cara memberi makan kepada manusia yang sudah lapangan kerjanya diambil alih oleh robot itu. Jadi jangan menjadi menumpuk kekuasaan, menumpuk kekayaan untuk menghancurkan manusia yang lain, enggak. Jadi kalau semua nanti pekerja-pekerja itu menjadi robot yang berisi artificial intelligence dan manusia tidak digunakan, hasil karya semua robot AI itu harus diabdikan kepada manusia sebagai tanda mengabdi kepada Tuhan. Dan itu ibadah yang sejati juga, jangan main-main. Jadi bukan alat untuk merusak kemanusiaan itu kan. Pikiran kita harus normal-normal. Dan itulah yang normal, apa yang saya katakan itulah yang normal. Yang tidak normal kalau dibuat itu teknologi untuk menyusahi manusia yang lain. Teknologi nuklir kalau itu dibuat untuk membunuh manusia yang lain, itu bukan lagi pengabdian kepada Tuhan. Tetapi untuk melindungi manusia, itu pengabdian kepada Tuhan. Jadi jangan main-main dengan alat-alat yang berbahaya seperti itu, apalagi zaman perang sekarang ini.
Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus dan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Keseriusan melakukan mengabdikan diri, beribadah sejati melalui karunia yang dimiliki masing-masing sangat dianjurkan oleh Tuhan. Ya, jangan seperti kita lihat tukang potong babi ya mengajari tukang jahit memotong kain, kan itu susah. Susah itu. Kalau tukang potong babi ya tukang potong babi lah di rumah potong, ya profesional. Tak usah dicampur-campuri urusan tukang jahit memotong kain, kan kayak gitu. Masing-masing punya profesinya itu kayak gitu. Tetapi kalau sudah bertemu, bisa bercerita, bisa saling mengajari bagaimana agar pisau-pisau dan gunting-gunting masing-masing itu tajam kan kayak gitu. Ada dasar kebersamaan daripada karunia-karunia yang ada, yakni iman percaya kita. Ya, iman percaya kita menjadi dasar dari semua pengabdian melakukan ibadah sejati melalui karunia dan talenta yang kita miliki. Tuhanlah memberkati kita mengabdi kepada Tuhan, beribadah sejati, dan ingatlah, kamu bukan ulat menjadi kupu-kupu, bukan. Kamu bukan si pasing menjadi capung, bukan. Tapi kamu manusia ya yang duniawi dulu menjadi manusia yang mulia dan berperilaku mulia, beropini mulia, berpikiran mulia, dan berkarya mulia seperti yang diinginkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ya Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih atas pengajaran-Mu kepada kami. Mudah-mudahan itu berguna dalam keimanan kami dan kesetiaan kami mengikut Engkau, sehingga kami dapat melakukan ibadah sejati sesuai dengan keberadaan kami dan kemampuan kami. Kiranya semuanya itu demi kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus Kristus, perhatikanlah bangsa kami. Hanya damai sejahtera yang daripada-Mu selalu dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat yang ada di tengah-tengah negara kami, negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih Bapak atas suksesnya pembangunan yang dilakukan oleh Presiden kami Jokowi selama periodenya. Dan kiranya pembangunan yang berlipat ganda lagi dapat diraih pada masa pemerintahan oleh Presiden kami yang terpilih Prabowo Subianto dan wakilnya si Gibran. Ampuni dosa kami Tuhan, ampuni dosa bangsa kami. Terima kasih Bapa, sempurnakan doa kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.